Sering dengar kan istilah mesin belajar? Tapi apa sih sebetulnya artinya? Gimana caranya sebuah program komputer bisa dibilang belajar? Nah, di sini kita bakal kupas tuntas. Kalau dengar machine learning, mungkin yang kebayang langsung robot-robot canggih kayak di film ya. Padahal intinya itu sebetulnya jauh lebih sederhana, tapi juga lebih keren. Coba deh lihat kutipan ini. Pada dasarnya ini semua tentang menemukan pola yang berguna di tengah lautan data yang kelihatannya acak. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dan paling umum dulu ya. Ini namanya supervised learning. Dan percaya deh, konsepnya ini mirip banget sama cara kita ngajarin anak kecil. Misalnya, ngenalin gambar. Nah, ini dia prosesnya. Simple banget kan? Kita kasih lihat gambar apel, kita bilang, ini apel. Kita kasih gambar pisang, kita bilang, ini pisang. Prosesnya diulang terus. Ini sama persis kayak kita nyuapin data ke mesin. Data yang udah ada labelnya, udah ada kunci jawabannya. Tujuannya apa? Ya, biar nanti pas kita kasih data baru yang belum pernah dia lihat, si mesin bisa nebak dengan benar. Oh, ini apel. Oke, dari konsep simple belajar pakai kunci jawaban tadi, ternyata ada dua cabang utama nih dalam dunia data science. Dua cara mengajar yang beda, tergantung jawaban seperti apa sih yang kita cari. Jadi, pilihannya ada dua. Pertama, klasifikasi. Ini kalau jawaban yang kita mau itu bentuknya kategori. Misalnya email ini spam atau bukan spam. Jawabannya kan pilihan, ya kan? Nah, yang kedua itu regresi. Ini kalau jawaban yang kita mau itu berupa angka. Misalnya, berapa ya perkiraan harga rumah di daerah ini? Atau kira-kira berapa banyak barang yang bakal aku terjual bulan depan? Jelas ya bedanya. Tadi kan enak ya, kita punya kunci jawaban. Ada labelnya. Tapi, gimana kalau kita dilempar ke situasi di mana kita sama sekali nggak punya kunci jawaban? Datanya ada banyak, tapi kita nggak tahu ini apa, itu apa. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Selamat datang di dunia unsupervised learning. Coba bayangin, mesin kita sekarang bukan lagi seorang murid, tapi jadi seorang detektif. Dia dilempar ke sebuah tempat kejadian perkara. Isinya cuma tumpukan bukti yang acak-acakan. Nggak ada petunjuk, nggak ada label. Tugas dia, cari pola tersembunyi di antara kekacauan itu. Analoginya begini deh biar gampang. Anda masuk ke perpustakaan yang super berantakan. Semua buku numpuk di lantai. Anda nggak tahu mana buku fiksi, mana non-fiksi, mana horor. Tugas Anda cuma satu. Coba deh kelompokin buku-buku yang kelihatannya mirip. Itu dia inti dari unsupervised learning. Nah, si algoritma ini bakal melakukan persis seperti itu. Dia bakal lihat, oh, buku-buku ini sampulnya ada gambar pesawat luar angkasa. Kayaknya satu kelompok nih. Atau, wah yang ini ada gambar naganya, kumpulin ah. Proses ngumpulin data yang mirip-mirip inilah yang kita sebut dengan istilah kerennya clustering. Dan ini kepake banget di dunia nyata loh. Contoh paling gampangnya di marketing. Perusahaan bisa pakai clustering buat nemuin grup-grup pelanggan. Oh, ternyata ada grup pelanggan yang suka beli kopi dan buku barengan. Atau, ini ada grup yang cuma belanja pas lagi diskon. Semuanya ditemukan secara otomatis tanpa perlu dilabeli satu persatu. Oke, sampai sini kita udah lihat dua cara utama mesin belajar. Kelihatannya keren ya, tapi ada satu sisi lain dari machine learning yang cukup jadi perdebatan dan tantangan. Mari kita coba intip sedikit ke dalam kotak hitam. Begini, kadang-kadang ada model yang saking kompleksnya, misalnya kayak deep learning yang strukturnya niru jaringan otak manusia, cara dia ngambil keputusan itu jadi misterius. Beneran, bahkan buat para data scientist yang bikin model itu sendiri. Agak bikin penasaran sekaligus ngeri ya. Nah, inilah yang disebut masalah kotak hitam atau black box. Bayangin aja, aplikasi pinjaman Anda ditolak sama AI Bank. Terus Anda tanya, kenapa ditolak? Dan banknya jawab, nggak tahu, AI-nya yang mutusin. Kan nggak bisa gitu. Kalau kita nggak bisa jelasin kenapanya, gimana kita bisa yakin kalau keputusannya itu adil? Makanya, dalam prakteknya, sering ada pilihan sulit. Mau pakai model kotak hitam yang super canggih dan akurat, tapi kita nggak ngerti logikanya? Atau kita pakai model yang lebih sederhana, kayak decision tree, yang mungkin nggak seakurat itu, tapi kita bisa lihat dengan jelas alur pengambilan keputusannya. Ini soal pilihan antara akurasi versus transparansi. Oke, jadi kita udah kumpulin data, udah bikin model yang jago prediksi atau ngelompokin. Keren. Terus apa selanjutnya? Apa pekerjaannya udah selesai gitu aja? Jawabannya, ya belum. Sebuah model yang cuma duduk manis di laptop seorang data scientist itu, ya cuma sekedar eksperimen matematika, nggak ada gunanya di dunia nyata. Supaya beneran bermanfaat, model itu harus diterjunkan ke lapangan, diintegrasikan ke aplikasi yang kita pakai sehari-hari. Nah, proses inilah yang disebut deployment. Jadi, model yang cuma ada di laptop itu nggak ada artinya. Pertanyaan besarnya adalah, gimana caranya model itu bisa hidup di dunia nyata?
Gimana caranya dia bisa jadi bagian dari aplikasi di ponsel kita atau sistem rekomendasi di situs favorit kita? Nah, pertanyaan itulah yang jadi jembatan antara sekedar kode dan teknologi yang benar-benar mengubah hidup kita.